Selamat siang, saudara sekalian. Saya Joni. Saya mengucapkan terima kasih kita dipertemukan oleh Tuhan mungkin secara online kepada saudara sekalian. Pada hari ini saya mau menyampaikan berbagi firman Tuhan mengenai tentang pola nubuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing melalui firman-Nya. Jadi kalau saudara mempelajari firman Tuhan, kita akan menemukan pola-pola nubuatan, yaitu masa lalu yang akan digenapi di masa mendatang. Jadi saudara sekalian, kita lihat pola ini terdapat pada peristiwa Tuhan Yesus, peristiwa Nuh, peristiwa Musa, dan peristiwa Kaleb dan Yosua. Sebelum kita mulai pembahasan ini, mempelajari firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Kau pertemukan kami untuk membahas firman-Mu. Sanggupkan hamba ya Tuhan, bagikan firman-Mu. Pakailah hamba sebagai alat-Mu, bukalah mulut kami supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Ampunkan salah dosa kami, biarlah Roh bersama dengan kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita mulai dengan pola nubuatan. Di sini kita lihat bahwa kita mulai dari peristiwa Tuhan Yesus, karena kalau kita mempelajari dari lahirnya Tuhan Yesus sampai dengan kematiannya, itu pola dari awal penciptaan sampai dengan dunia akan berakhir, di mana Tuhan datang ke dunia ini dan Dia akhirnya mati dan Dia bangkit. Mati dalam arti Dia akan datang ke dunia kembali dan bangkit bersama umat-umat Tuhan ke surga. Kita mulai dengan peristiwa Tuhan Yesus ini, yaitu mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam Matius Matius 27 dan 28. Matius 27 dan 28, di mana di situ Yesus, Dia kehidupan Yesus, kemudian disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Pada saat ini kita mempelajari bukan soal kehidupan Tuhan Yesus. Ada 3: kehidupan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa Tuhan bagaimana kehidupannya menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, kepada Bapa. Itu artinya dia kehidupan. Demikian juga kehidupan Kristen harus bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Itu yang utama. Yang kedua, kematiannya. Kematiannya kita tahu bahwa kematiannya aplikasi kepada kita adalah kematian pada diri kita. Kemudian kebangkitannya ini, kalau kita tahu yang terakhir adalah bagaimana di akhir zaman kita harus bangkit, dapat berdiri, menyongsong kedatangan Tuhan. Itu yang maksud saya, itu poin yang paling penting, yaitu kebangkitan, di mana pada akhir zaman dibutuhkan orang-orang yang dapat berdiri di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Nah, apa saja yang kita dapat pelajari dari kebangkitannya ini? Yang pertama adalah, kalau ada papan tulis, saya mau papan tulis, tapi mungkin lain waktu kita pakai papan tulis. Jadi pola Tuhan Yesus
dari dia mulai bekerja. Jadi kita mulai dari Yesus itu mulai bekerja, tapi sebelum mulai bekerja dia dibaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes. Setelah dibaptis dia 40 hari dia dicobai. Roh Kudus membawa dia untuk bergumul di situ ya, dicobai. Dan setelah 40 hari baru dia mulai bekerja. Jadi kalau kita bisa lihat, mulai bekerja 40 hari. Jadi gambarnya seperti ada rata, kemudian naik, kemudian seperti gunung ya, seperti gunung gitu. Jadi dia mulai bekerja, kemudian 40 hari mengalami ujian. Kemudian setelah mulai ujian dia kemudian dia mengalami mulai bekerja, kemudian 40 hari dia dicoba, kemudian setelah cobaan baru setelah 40 hari ada cobaan ya, 3 cobaan iblis itu. Jadi pertama dia mulai dibaptis, kemudian 40 hari, kemudian dicobai, kemudian pas dicobai baru dia melakukan penginjilan ya, mulai bekerja. Pas sudah mulai bekerja baru dia mengakhiri kehidupannya. Ya, seperti itu polanya. Jadi kalau kita perhatikan ada hal penting dari yang pertama, awal dan yang akhir. Awal dan akhir. Jadi ada 40 di kisah Yesus 40 hari dia berpuasa 40 malam. Kemudian Yesus juga pas setelah mati dia 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya, menguatkan, memberikan nubuatan mengenai dirinya. Kemudian dia mati, dia mengabarkan tentang kematiannya, kebangkitannya. Kemudian pas 10 hari umat Tuhan diminta Tuhan untuk berkumpul. Setelah 10 hari baru hujan Roh Allah turun, atau Roh Allah berkuasa. Jadi itu pola yang Tuhan Yesus kita perlu perhatikan. Begitu juga tentang Kaleb dan Yosua, di mana dari awal Kaleb Tuhan memilih selama 40 hari mereka mengintai ya. Kemudian pas selesai 40 hari mengintai, kemudian ada cobaan, yaitu mereka bersungut-sungut ya, kemudian turun lagi 40 hari menjadi 40 tahun, kemudian baru mereka sampai tanah Kanaan. Tadi mereka di tepi Kanaan ya, tepi Kanaan naik 40, 10 pencobaan, 40 turun lagi, yaitu 40 tahun, jadi 40 tahun kemudian baru sampai Kanaan. Itu dari Kaleb dan Yosua. Sedangkan Musa dipanggil oleh Tuhan di atas awan gelap, suara Tuhan, hukum Allah mau turun memberikan hukumnya. Itu lihatnya di Sabat. Setelah hari Sabat ya, Tuhan naiklah Musa, kemudian Musa naik, kemudian 40 tahun Musa
berbicara kepada Tuhan, menerima perintah-perintah ketetapan dari Tuhan, kemudian menerima 10 hukum, ya. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian datang pencobaan. Pas datang pencobaan, ya, hukum itu hancur, ya. Hukum Musa marah, akhirnya dihancurkan. Kemudian akhirnya Musa 40 tahun lagi harus naik lagi. Dia membuat lagi batu 10 hukum yang baru. Kemudian setelah itu muka Musa bercahaya pas turun gunung sampai ketemu orang Israel. Jadi bisa dilihat dari hari Sabat Musa naik, kemudian ada pencobaan, kemudian turun lagi, ya, turun maksudnya 40 hari, ya, kemudian sampai muka Musa bercahaya. Kalau kita lihat juga Nuh selama 40 tahun, Nuh selama 40 hari hujan turun, tapi sebelum hujan turun ada 7 hari diberikan untuk dia masuk kapal. Kemudian kapal itu ditutup pintunya, kemudian sampai 7 hari baru hujan turun. Ya. Jadi pas hujan turun, baru setelah hujan berhenti ada waktu jeda, ya, berpuasa air berpuasa. Kemudian pas selesai berpuasa turun air selama 40 hari lagi. Coba lihat di Alkitab, ada 40 hari air mulai turun. Kemudian sampai habis, kemudian dilepaskan burung, kemudian tanah menjadi kering dan mulai dunia baru lagi. Jadi kalau kita lihat dari pola-pola ini, Tuhan Yesus, Kaleb, Musa, kemudian Nuh, ya, ini kita perhatikan bahwa ada pertama, dasarnya adalah di mana awal hal yang penting adanya di awal angka 7, ya, seperti Musa dipanggil pas hari Sabat, ya. Kemudian Yesus juga pas selesai. Jadi angka 7 itu angka sempurna, di mana awal segala kehidupan ini di angka 7, pertemuan dengan Tuhan. Kemudian masuk ke angka 40. 40 itu ke lambang dari umat-umat Tuhan, keturunan dari umat-umat Tuhan yang sisa. Kemudian umat-umat Tuhan ini banyak pergolakan, ya. Jadi 40 pertama, 40 kedua. Kita perhatikan itu, ada 40 pertama, ada 40 kedua. Ada 7 pertama, ada 7 yang kedua. Ada yang angka 10 pertama, ada angka 10 yang kedua. Jadi ini masa lalu dengan masa sekarang ini berhubungan erat, sama seperti koin. Jadi ada dibalik itu. Nah, itu hampir sama, bukan hampir sama, ini sama. Jadi kalau Musa, ya, diawalin di hari ke-7, kemudian angka 7 ini juga diakhiri dengan angka 7. Kalau Kaleb, ya, mereka berkumpul untuk memutuskan, merencanakan mengangkat hakim-hakim, ya, hakim-hakim. Kemudian setelah mereka mengangkat hakim-hakim, ditemu 12, kemudian baru mereka berangkat. Ya, demikian juga pada zaman akhir, orang-orang ini harus penuh dulu 12 suku, 12 orang ini, yaitu yang 144.000 ini harus jumlahnya penuh dulu, baru bisa berangkat, bisa naik ke surga. Jadi 144 itu emang harus jumlahnya tetap. Kemudian kalau kita lihat juga tentang Nuh, ya, 7 hari di Batra, demikian juga pas 7 hari, ya, kita ini akan mengalami diam selama untuk perjalanan ke surga.
Perjalanan ke surga itu butuh waktu 7 hari atau sampai di surga itu hari Sabat. Dari hari Sabat sampai hari Sabat lagi. Jadi ini pola yang menarik saudara-saudara sekalian. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Di manakah sekarang kita berada di dunia ini? Coba kita perhatikan. Kita perhatikan benar-benar hal ini. Kalau kita lihat pola ini, bahwa kita ini menunggu sandelo atau kesusahan besar yang akan datang, yang belum pernah kita lihat. Nanti setelah sandelo 7 malapetaka, ya, itu akan terjadi yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, itu akan terjadi. Dan itu adalah pas setelah 40 hari. 40 hari, setelah 40 hari, nah itu mulai ada waktu air berpuasa, dan itu ada waktu kita umat Tuhan berkumpul artinya satu hati, satu pikiran. Ada di mana saatnya kita melakukan pekerjaan Tuhan seperti Tuhan Yesus, ya, melakukan hal-hal yang baik. Kemudian seperti Ayubah juga, jadi Nuh dan keluarganya berdoa di dalam kapal 7 hari, meskipun ada ombak besar, mereka tetap berdoa, merenungkan kebesaran Tuhan di masa yang lalu dan apa yang terjadi pada air bah turun, meminta perlindungan, berdoa tentunya. Jadi pada saat ini kita sedang mengakhiri 40 hari ini. Mungkin di ujung 40 ini, 40, di mana kesusahan, penderitaan, ujian itu akan datang. Ya, setelah 40 hari, ya, Tuhan akan diuji. Tuhan diuji. Ada ujian yang diberikan setan kepada Tuhan Yesus, ada 3 kan, berubah roti, kemudian lompat dari hubungan, kemudian menyembahnya Dia. Jadi di akhir zaman juga, ya, kesusahan besar itu ada 3 tentang firman Tuhan. Kemudian satu kedua yaitu mengenai kesombongan ini harus dikikis, kalau bisa dihabiskan, kan begitu. Jadi harus rendah hati. Jadi pertama harus berpuasa, ya, berpuasa artinya berpuasa itu mempelajari firman Tuhan, yang merasa lapar akan firman Tuhan, terus butuh akan Tuhan, ya, hubungan yang dekat sama Tuhan. Kemudian kita merendah hati kita. Kemudian yang ketiga, kita menyucikan Sabat, karena Sabat ini penyembahan kepada Tuhan, ya. Ini menjadi pertentangan yang terakhir bagi kita. Banyak orang yang melihara hari yang lain, ya, dan mereka dominasi. Jadi kita harus mengabarkan pekabaran ini kepada yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, pola ini mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya segera. Jadi kita mau hampir 40 ini berakhir. 40 ini akan berakhir sedikit lagi. Jadi kita harus bersiap-siap menghadapi kesusahan yang akan datang. Ya, memang kelihatannya mungkin kita pada posisi yang lapar sekali. Seperti Tuhan Yesus sangat lapar, dia mungkin kurus kering badannya. Demikian juga pada saat hujan ditunggu oleh Nuh, kapan ini berhenti hujannya. Mungkin pada saat itu kita lelah, ya. Mungkin juga pada saat Kaleb dan Yosua, ya, Kaleb dan Yosua menghadapi perjalanan mengintai, sudah habis dia bawa buah, tapi dengan letih, lesu,
dia tapi bawa hasil daripada Tuhan. Ya, kita berpikir bahwa yang mengangkat buah itu mungkin Kaleb dan Yosua yang punya buah yang dari habis 40 hari mengintai, ya, di dunia ini yang menghasilkan buah hanya 2 orang. Jadi dua orang ini adalah saksi yang mempunyai hukum Allah dan iman kepada Yesus. Saksi yang mentaati perintah Allah dan yang mempercayai roh nubuat. Ya, roh nubuat. Nanti kita mau mempelajari tentang roh nubuat lebih lanjut lagi. Jadi mungkin itu saja dulu yang saya mau kasih sedikit gambaran mengenai pola tentang Yesus, pola tentang Yosua, Kaleb, Musa, Nuh, ya, itu sama semua. Ya, kehidupannya kita ke depan akan demikian. Kiranya Tuhan menjaga kita, memberikan perlindungan, menguatkan hati kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah menerangkan, mungkin ada yang kurang ya Tuhan, tapi sempurnakanlah ya Bapa. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan. Biarlah pola-pola apa yang dimiliki dalam firman-Mu ya Tuhan itu persiapan kami supaya kami tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Kuatkanlah ya